Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok besar gabungan kelompok 7 dan 8 akan membuat video berupa tanggapan tentang presentasi yang sudah dilaksanakan oleh kelompok 1 dan 2 kemarin. Perkenalkan, saya Budiana Auliasari. Saya Ulfa Maria. Saya Nadia Permana. Saya Gita Syakira. Saya Nila Desta Katrina. Saya Nasibda Dua dan Inaya akan memberikan tanggapan. Yang pertama adalah pemahaman inti yang diperoleh dari buku yang akan dijelaskan oleh Ulfa. Selama ini ilmu pengetahuan dan praktik pendidikan modern memahami manusia secara tidak utuh atau terfragmentasi. Manusia sering hanya dilihat dari satu sisi saja, dari nilai tujuannya, dari cara berpikirnya, atau dari perilakunya. Padahal manusia adalah makhluk utuh yang merupakan kesatuan dari 4 dimensi, yaitu otak, emosi, relasi dengan orang lain, dan pencarian makna hidup. Buku yang telah dijelaskan oleh kelompok 1 dan 2 kemarin mengajak kita untuk menggeser cara pandang dari yang sempit dan mekanistik menuju cara pandang yang lebih manusiawi dengan menempatkan kesadaran sebagai pusat dari seluruh pengalaman manusia termasuk dalam proses belajar. Nah, yang kedua akan dijelaskan oleh Ananda dan Dewa. Baik. Suatu gagasan penting yang dianggap bermakna bagi kita yaitu kesadaran tidak boleh dipandang sebagai variabel atau alat, melainkan sebagai kondisi dasar yang memungkinkan belajar itu sendiri terjadi. Selama ini kita sering mengukur kesadaran melalui skala mindfulness atau tes fokus, padahal itu hanya indikator kecil. Jadi, kesadaran adalah udara yang membuat manusia bisa mengalami, merefleksikan, dan memaknai hidupnya. Dalam konteks pembelajaran, berarti tugas pendidikan bukan hanya mengisi kepala siswa dengan materi, tetapi menciptakan kondisi agar siswa bisa hadir secara utuh dengan perasaan, pikirannya, dan relasinya. Baik, untuk yang ketiga tentang refleksi singkat, makna buku bagi pembelajaran akan dijelaskan oleh Nadia dan Gina. Baik, untuk refleksi singkat dari buku Paradigma dan Humanistik itu adalah pentingnya kita melihat pembelajaran sebagai proses kesadaran dan perubahan cara pandang, bukan hanya pencapaian nilai. Guru perlu menciptakan pembelajaran yang membuat siswa benar-benar terlibat secara mental dan emosional, agar belajar menjadi pengalaman yang bermakna, bukan sekedar rutinitas akademik. Baik, selanjutnya yaitu mengingatkan bahwa pembelajaran harus menyelesaikan peserta didik, termasuk dalam pendidikan khusus dengan menempatkan kemanusiaan dan makna sebagai pusat proses belajar. Baik, cukup sekian tanggapan dari kami tentang buku Paradigma Neurohumanistik yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 dan 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.